Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subrek kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 281 sampai bab 290. Apakah Anda manajer umum di sini, Nona Thornton? Geralt tidak bisa menyembunyikan ekspresi terkejutnya saat dia mengajukan pertanyaan kepada Win. Hanya dengan melirik sikapnya, dia merasakan kehadiran wanitanya yang sombong. Dan belum pernah dia merasakan aura sekuat ini. Mengapa? Apakah aku tidak terlihat seperti itu bagimu? Win melaju, menyeringai saat dia melihat Geralt melalui kaca spion. Oh, ngomong-ngomong, kamu harus berhenti menyebutku, Nona. Itu membuatku terdengar tua. Karena aku hanya 10 tahun lebih tua darimu. Panggil saja aku dengan namaku. Win mengerutkan kening, tampak marah-marah. Baiklah kalau begitu. Aku tidak akan memanggilmu Nona Thornton lagi. Geralt mengangguk. Puff, Win entah bagaimana tampak geli dengan jawaban Geralt. Dan dia tertawa terbahak-bahak. Geralt awalnya ingin mengobrol tentang Win dan keluarganya. Berkat keraguan yang selama ini melayang di benaknya, nama belakang Minnie adalah Thornton. Itu membuat Geralt bertanya-tanya apakah Win membesarkan anak itu sendirian. Tetapi karena topik seperti itu akan terlalu pribadi, Geralt mengabaikan pemikiran itu. Win mampir ke supermarket sepanjang perjalanan pulang, dan kemudian muncul dengan beberapa tas besar belanjaan. Seperti dugaan Geralt, rumah Win bersih dan rapi. Setelah tur sederhana di sekitar rumah, tidak ada tanda-tanda pria. Fakta kecil itu entah bagaimana membuat Geralt merasa sedikit lebih nyaman. Win kemudian harus memamerkan keterampilan memasaknya kepadanya. Hanya dalam beberapa menit, dia telah menyiapkan sepiring hidangan lezat. Jauh lebih baik daripada apapun yang mereka sajikan di Wayfair Mountain Entertainment. Siapapun yang menikahi Win di masa depan akan lebih dari diberkati untuk memiliki istri seperti itu. Belum lagi bagaimana dia sangat pandai dalam percakapan juga. Setelah hidangan disajikan, Geralt merasa bahwa Win menjadi sedikit lebih hangat, seolah-olah keduanya sudah lama saling kenal. Win memusatkan perhatiannya pada Geralt. Dia bahkan lebih tertarik dengan kepribadian Geralt yang rendah hati. Dengan banyak kesamaan, percakapan mereka dengan cepat meningkat saat mereka terbuka secara alami. Win menatap penuh kasih pada Geralt saat dia meletakkan pipinya yang kemerahan di telapak tangannya. Geralt, kamu pasti penasaran dengan ayah Minnie, kan? Yah, tidak juga, jawab Geralt, dengan sedikit canggung. Win tersenyum saat tatapannya menembus Geralt. Betulkah, saat aku sedang memasak tadi, aku perhatikan kamu sedang melihat-lihat kamarku. Apakah Anda mencari sesuatu? Tatapannya yang mematikan membuat jantungnya sedikit melompat. Win bukanlah seseorang yang bisa dipusingkan. Setelah mengamati setiap gerakan Geralt saat dia melangkah ke rumahnya. Dan setiap kata yang dia katakan persis seperti yang ada dalam pikirannya. Situasi itu membuat Geralt merasa seperti siswa sekolah dasar, di mana semua pikirannya terungkap. Jangan pernah berpikir untuk menyembunyikan apapun dariku. Sebenarnya, aku tidak menyembunyikan apapun darimu. Ayah Minnie sudah lama meninggalkan kami, dan selalu kami berdua saja. Minnie biasanya menghabiskan waktunya di taman kanak-kanak sementara saya bekerja di perusahaan saya. Saya akan membawanya ke tempat kerja selama akhir pekan. Inilah masalahnya. Minggu lalu, invasi modal oleh beberapa bajingan jahat memaksa banyak perusahaan kecil dan menengah Maybury gulung tikar. Tuhan, aku sangat stres. Ada satu waktu, di mana saya begitu macet tentang hal ini sehingga saya terpeleset dan Minnie secara tidak sengaja jatuh ke sungai. Anda tidak tahu betapa takutnya saya. Dan Tuhan tahu betapa saya berharap saya memiliki seorang pria di sisi saya untuk membantu saya menyelesaikan masalah. Saat Win menenggak beberapa gelas anggur merah, wajahnya yang cantik mulai memerah, membuatnya terlihat semakin gerah dan menawan. Terus terang, Geralt selalu tertarik pada wanita yang seumuran atau lebih muda dari dirinya. Dia tidak pernah benar-benar berhubungan dengan wanita dewasa yang berusia 30-an. Apalagi dengan wanita cantik namun temperamental seperti Win. Geralt tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap pemandangan indah di depannya. Jantungnya berdebar kencang seperti orang gila. Mengesampingkan pemikiran itu, Win hanya mengundangnya untuk makan malam sebagai isyarat yang baik.
dan Geralt merasa sedikit canggung ketika dia mengangkat topik mencari seorang pria. Dia tidak yakin apakah dia salah memahami kata-katanya. Nona Win, sebelumnya Anda menyebutkan bahwa beberapa pria muda menyerbu ibu kota Maybury. Sekarang, apa maksudmu dengan itu? Oh, tentang itu. Nah, itu tidak banyak. Tetapi Anda pasti pernah mendengar tentang pria paling jahat di Maybury. Geralt Crawford, bukan? Dia adalah orang yang memiliki Maybury Commercial Street. Nada bicara Win dipenuhi dengan kemarahan. Geralt hampir mati tersedak seteguk kentang. Sejak kapan dia menjadi anak paling jahat di Maybury? Yah, tentu saja aku pernah mendengar tentang dia. Tapi aku hanya mendengar hal-hal baik. Wajah Geralt memerah karena malu. Apa yang kamu maksud dengan hal-hal baik? Apakah Anda tidak tahu bagaimana bisnis bekerja? Beberapa waktu lalu, Geralt menginvestasikan sejumlah besar modal ke perusahaan besar Maybury. Itu mungkin tampak seperti langkah yang kuat, tetapi banyak bisnis lain di komunitas Maybury juga kacau. Tidak, terima kasih padanya. Bisnis yang menerima suntikan dana tiba-tiba mengalami perkembangan yang terlalu cepat, mengganggu keseimbangan komunitas bisnis. Tentu saja, ini juga merupakan tantangan besar bagi perusahaan tingkat kedua dan ketiga seperti kami. Banyak orang dari komunitas bisnis membencinya sampai ke tulang. Win selesai berbicara, Geralt menurunkan sendok garpunya dan menggosok hidungnya. Tentu saja, dia tahu semua tentang investasi besar-besaran yang dibicarakan Win. Dia mewakili saudara perempuannya saat berinvestasi dalam proyek-proyek itu, termasuk pendanaan sekolah dasar Skotow dan proyek serupa lainnya. Geralt tidak pernah terlalu memikirkannya dan hanya melakukan segalanya sesuai dengan apa yang diperintahkan saudara perempuannya. Namun, setelah melakukannya, dia tidak menyelidiki lebih dalam. Tanpa sepengetahuannya, masuknya dana besar telah mengganggu keseimbangan ekonomi Maybury. Singkatnya, dia adalah alasan mengapa Win sangat khawatir tentang investasinya. Itu mengakibatkan dia mengabaikan Minnie, di mana dia akhirnya kehilangan pandangannya dan membiarkannya jatuh ke air. Geralt tidak bisa menahan senyum pahit. Cukup bicara dariku. Benar. Jadi Geralt, Anda akan segera memulai magang Anda, bukan? Adakah tempat yang bagus dalam pikiran? Sekarang giliran Win yang mengajukan pertanyaan. Geralt jujur dan baik, tetapi dari cara dia berpakaian dan ponsel yang dia gunakan, Win tahu bahwa dia berasal dari keluarga miskin. Ada kebaikan di dalam hati Win, dan dia sangat mengkhawatirkan masa depan Geralt. Aku belum memutuskan kemana aku akan pergi, jawab Geralt. Tidak apa-apa, jika Anda tidak memiliki tempat untuk pergi, Anda dipersilakan untuk magang di perusahaan saya. Saya akan menggandakan gaji Anda, dan selama Anda mengikuti saya jamin Anda akan dapat membeli rumah Anda sendiri di Maybury dalam waktu 5 tahun. Entah bagaimana, Win tergoda untuk menjaga Geralt di sisinya. Percakapan mereka diinterupsi oleh Minnie. Bu, untuk apa Paman Geralt perlu membeli rumah? Biarkan saja dia tinggal di sini bersama kita. Begitu aku dewasa, aku akan punya rumah sendiri. Jadi kamu bisa tinggal bersama Paman Geralt. Minnie, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana ibu bisa hidup dengan Paman Geralt? Hanya pasangan yang sudah menikah yang diizinkan untuk hidup bersama. Mengerti? Win tidak bisa menahan senyum pahit. Oh, aku mengerti sekarang. Win mengalihkan perhatiannya ke Geralt, hanya untuk melihatnya tersenyum diam-diam. Kau harus mempertimbangkan tawaran itu, Geralt. Perusahaan saya mungkin kecil, tetapi memiliki masa depan yang cerah. Geralt mengangguk sebagai jawaban. Dia bertanya-tanya apa yang akan dia pikirkan tentang dia begitu dia menemukan bahwa dia memang Geralt yang telah mengacaukan perusahaannya. Namun, dari percakapan itu, dia tahu bahwa dia agak bertanggung jawab atas kelesuan yang dihadapi perusahaan Win. Geralt tidak akan mengabaikannya begitu saja. Minnie menyeka mulutnya dengan serbet. Bu, aku kenyang. Bisakah saya mengambil mainan saya dari bawah? Aku ingin Paman Geralt ikut denganku. Mainan apa? Jika Anda ingin mainan baru, Anda harus menunggu sampai besok. Saat itulah ibu akan membawamu ke toko mainan. Tidak. Aku ingin Paman Geralt ikut denganku. Pada titik ini, Minnie tampaknya menyukai Geralt. Tangannya mencengkeram lengan Geralt dengan erat, menolak untuk melepaskannya. Tidak apa-apa. Aku akan menemani Minnie ke toko mainan. Aku akan mengawasinya. Jadi jangan khawatir. Setelah itu selesai,
Geralt membawa Minnie ke bawah bersamanya. Saat mereka dalam perjalanan, Minnie menempelkan dirinya di sisi Geralt. Meskipun dia senang, dia sedikit mengasihaninya. Tidak ada keraguan bahwa Win adalah wanita yang kuat, tetapi tidak peduli seberapa kuat dia seharusnya. Dia tetap seorang wanita. Dan Minnie, seorang anak yatim. Kau sangat suka bersamaku, Minnie? Tanya Geralt. Iya, Minnie Thornton mengangguk keras. Kenapa? Itu karena kamu orang baik, tidak seperti orang jahat yang terus datang ke rumahku. Dia memukul ibu, dan terkadang dia juga memukulku. Geralt dikejutkan oleh kata-kata gadis kecil itu. Awalnya, dia hanya ingin belajar lebih banyak tentang keluarga mereka, berharap dia bisa membantu Minnie dan Win dengan lebih banyak bantuan. Dia pasti tidak menyangka akan mendengar hal seperti itu dari Minnie. Orang-orang jahat itu. Apakah itu berarti hubungan sosial Win juga cukup rumit? Dan siapa yang waras akan memukuli anak seperti Minnie? Sekarang, wanita sukses secara sosial mana yang tidak memiliki pria di belakangnya? Setelah mendengar tentang kekasih Win, Geralt, tanpa alasan yang jelas, merasakan kekecewaan sesaat. Dia ingin membantu Win, bukan hanya karena dia cantik, tetapi juga untuk anaknya, Minnie, gadis kecil yang mulai disukainya. Mungkin karena dia menyelamatkan nyawa Minnie, itu memberinya rasa menjadi ayah, di mana dia secara otomatis merasakan rasa kasih sayang ayah setiap kali mereka bertemu. Namun, hal-hal tampaknya lebih rumit daripada yang diperkirakan sebelumnya. Win mungkin tidak membutuhkan bantuannya sama sekali. Adapun kekecewaannya, itu karena Geralt benar-benar mengira Win adalah tipe wanita seperti itu. Lalu mengapa Minnie mengatakan bahwa seorang pria telah datang untuk mencarinya? Lagi pula itu adalah kehidupan pribadi orang lain, dan itu bukan urusannya. Jadi setelah membelikan Minnie mainan barunya, Geralt membawanya kembali ke lingkungan sekitar. Tanpa penjelasan, Minnie tiba-tiba meraih lengan Geralt. Dia tidak tahu apa yang dilihatnya, ekspresi bahagianya telah menghilang, dan wajahnya menjadi pucat. Dia melihat matanya menatap tepat ke Mercedes-Benz hitam besar yang diparkir di sepanjang jalan masuk. Mobil itu tidak ada sebelumnya. Ada apa? Minnie, Geralt bertanya dengan kaget. Paman Geralt, orang jahat itu ada di sini lagi. Dan itu mobilnya. Dialah yang memukul ibu dan aku. Tubuh Minnie gemetar ketakutan. Dan dia segera bersembunyi di belakang Geralt. Geralt sedikit terkejut ketika melihat mobil itu kosong. Itu hanya bisa berarti bahwa pengemudinya pasti sudah masuk ke dalam rumah. Setelah makan di rumah seseorang, tidak mungkin dia pergi begitu saja dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Ayolah, Minnie, ayo masuk. Geralt segera mengambil Minnie dan bergegas ke atas. Setibanya di sana, ia menemukan bahwa pintu dibiarkan terbuka. Di dalam, keributan besar telah terjadi. Apakah kamu membawa pulang pria lain? Mengapa ada 3 set peralatan makan di atas meja? Suaranya serak, dan dia terdengar seperti pria parubaya. Kau gila, Damien Rie. Apa yang terjadi di keluargaku bukan urusanmu. Win membalas dengan marah. Jadi sepertinya memang ada pria lain di sini. Win, apa kau lupa apa yang kita sepakati setengah bulan lalu? Saya akan membantu Anda mempertahankan bisnis Anda untuk memberi Anda dana sehingga Anda dapat melewati masa sulit ini. Aku melakukan segalanya demi kamu. Dan sebagai imbalannya, kamu berjanji untuk bersamaku. Bagaimana lagi menurut Anda tempat usaha kecil Anda bertahan dari serangan jalan komersial Geralt? Kamu pasti sudah bangkrut sekarang. Sekarang setelah aku membantumu, kamu masih punya keberanian untuk berhubungan dengan pria lain. Baiklah. Saya akan mengumpulkan bunga hari ini. Aku sudah lama ingin bercinta denganmu sekarang. Dan aku tidak bisa menahan 1 menit lagi. Yang terjadi selanjutnya adalah piring-piring beterbangan dari meja dan pecahnya peralatan tanah liat yang memuakkan. Lepaskan aku, kau bajingan. Bajingan. Win berteriak dengan setiap napas terakhir. Secara kebetulan, Geralt mendorong pintu terbuka dan disambut oleh pemandangan yang memuakkan. Hentikan! Geralt berteriak saat dia mengambil vas di sampingnya dan menerjang pria yang duduk di atas Win. Dia akan mematahkan kepalanya yang botak terbuka lebar. Dengan ayunan yang kuat, dia menurunkan vas itu ke kepalanya. Setelah benturan, tengkorak Damien Rie retak terbuka.
Siapa kamu? Dia mengutuk keras, memegangi kepalanya yang berdarah dengan satu tangan dan berjuang untuk menarik celananya dengan tangan yang lain. Mama, kamu baik-baik saja. Minnie dengan cepat membantu Win bangun. Blusnya telah dirobek oleh Damien, membiarkan P*U*R*nya terbuka. Dengan tatapan dingin dan membunuh, Geralt mengambil bangku dari lantai dan menatap Damien. Matanya dipenuhi amarah. Dia sekarang cukup banyak tahu semua yang terjadi dalam keluarga. Itu karena rencana investasi itu, sesuatu yang hampir menghancurkan perusahaan Win. Kemudian, keadaan menjadi lebih buruk ketika Bestart ini, Damien, muncul. Ini adalah kondisinya, sebagai imbalan atas bantuan Damien Rie. Sejujurnya, semuanya terjadi karena hal-hal yang dia lakukan tanpa banyak pertimbangan, yang menyebabkan reaksi berantai yang tak terhitung jumlahnya akibat buruk. Ketika Geralt menyaksikan Win diserang, dia juga merasakan kebencian pada diri sendiri, dan tiba-tiba, darahnya mendidih. Aku mengerti sekarang. Win, dia bayi gula yang kamu beri makan, kan? Beraninya kau punya nyali untuk memukulku. Saya Damien King Rie. Tunggu dan lihat saja. Nak, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Damien masih mengutuk Geralt saat darah mengalir di wajahnya. Geralt tidak takut padanya. Dia berlari ke arahnya, siap mengayunkan bangkunya. Tumbuh di kota kelahirannya, Geralt telah mengalami segala macam kesulitan. Dia dulu miskin dan pemalu, tapi dia cukup kuat. Saat keadaan mulai meningkat, Damien tidak berani mengulur waktu lagi. Dia kemudian terus-menerus dipukul dengan bangku sambil meratap kesakitan. Pada akhirnya, dia berhasil mencapai pintu dan melarikan diri. Nona Thornton, apakah kamu baik-baik saja? Geralt melemparkan bangkunya dan mendekati Win dengan prihatin. Win menyeka air matanya dan menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik saja. Bajingan itu. Dia muncul tak lama setelah kalian pergi. Untungnya, Anda kembali tepat waktu. Kalau tidak saya akan. Lebih baik tidak membicarakannya. Sekarang kamu telah menyelamatkan hidup kita berdua. Aku tidak bisa menyeretmu ke dalam kekacauan ini. Jadi sebaiknya kamu pergi dari sini sekarang. Damien Rie adalah Bestart pendendam. Dia dari salah satu keluarga paling kuat di Maybury. Anda sebaiknya pergi sekarang sebelum dia melihat wajah Anda dengan baik. Panik melintas di matanya. Tidak ada yang mengenal Damien Rie lebih baik daripada dia. Dia pernah mendengar seseorang menyebutkan bahwa Damien naksir seorang gadis pelayan di bar. Dia ingin dia menemaninya. Tetapi pacar gadis pelayan itu juga bekerja di bar yang sama, dan dia enggan melepaskannya. Pacarnya melangkah maju untuk menghentikannya. Akibatnya, Damien Rie mengirim anak buahnya untuk memukulinya, memutuskan paha belakang. Kemudian, dia memperkosa gadis pelayan dan membiarkan anak buahnya mendapat giliran. Singkatnya, Damien Rie adalah binatang yang tidak manusiawi, dan dia memiliki seluruh keluarga Rie di belakangnya. Aku tidak takut padanya. Selain itu, siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada kalian berdua jika aku pergi? Dia pasti tidak akan melepaskanmu dan putrimu. Geralt memang tidak takut padanya. Jika dia melarikan diri dari tempat kejadian seperti wanita, dia lebih suka melompat dari gedung. Dia tahu dia tidak bisa menjadi orang seperti itu. Bagaimana kalau kamu membawa Minnie dan pergi? Saya akan tinggal. Saya yakin saya bisa menenangkan amarahnya. Win berkata sambil menggigit bibirnya. Semua orang mengerti apa yang sebenarnya dia maksud. Jika itu masalahnya, kurasa kita harus bersembunyi untuk sementara. Aku tahu tempat yang aman. Kamu dan Minnie bisa mengikutiku. Jadi kalian berdua tidak perlu khawatir tentang Damien. Saya tahu pasti bahwa ada cara lain untuk menyelesaikan masalah ini. Geralt tidak berencana untuk mengungkapkan identitasnya, tetapi dia masih menatap Win dengan tegas. Alasan utamanya adalah teleponnya sekarang rusak, dan dia tidak bisa menghubungi Zack dan yang lainnya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan pertama adalah bersembunyi, dan kemudian mengganti teleponnya yang rusak. Dia percaya bahwa rencananya tidak akan membawa dia terlalu banyak kesulitan. Pada akhirnya, Win masih seorang wanita, dan dia sama sekali tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika menghadapi situasi seperti itu. Menatap mata Geralt yang meyakinkan, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Setelah mereka selesai mengemasi barang-barang mereka, mereka bertiga turun.
Saat mereka masuk ke dalam mobil, sebuah mobil mewah tiba-tiba menabrak jalanan Maybury, diikuti oleh 3 atau 4 kendaraan niaga. Semuanya terlihat sangat mengintimidasi. Kendaraan menjulang ke lingkungan kecil, menghalangi semua pintu masuk. Kemudian, Damien, yang lukanya sedikit dibalut, digiring turun dari mobilnya. Tidak tahu perintah apa yang harus diperintahkan, anak buahnya bergegas menaiki tangga. Melihat apa yang terjadi di luar rumahnya, wajah Win menjadi pucat, dan bahkan Geralt merasa sedikit takut. Jika Geralt pergi 1 menit kemudian, dia mungkin akan dihancurkan sampai mati. Butuh banyak upaya untuk sampai ke tempat dia hari ini. Dan jika dia dihancurkan sampai mati seperti ini tanpa sepengetahuan Zack dan yang lainnya, dia akan menjadi daging mati. Ayo Pak, mengemudi, bawa kami ke daerah kumuh dekat sekolah dasar Skotow yang baru dibangun. Geralt berkata dengan tergesa-gesa. Pengemudi menginjak pedal dengan keras dan mereka melarikan diri dari tempat kejadian. Tampaknya pengemudi mengambil ketegangan yang sedang terjadi dan ingin meninggalkan tempat itu sesegera mungkin. Dia mulai mempercepat, melihat keluar jendela mobil. Mata Damien menangkap pemandangan mobil. Dia berdiri di lantai bawah dan memutar kepalanya saat dia melihat ke arah taksi dengan curiga. Astaga, aku ingin tahu siapa yang mengacaukan Damien Rie. Kurasa itu tidak akan berakhir dengan baik untuk orang itu hari ini. Sopir taksi jelas shock saat dia mengemudi. Jelas bahwa dia mengenal Damien Rie dan pernah mendengar namanya sebelumnya. Geralt sedikit bingung. Siapa Damien Rie dan dari mana dia berasal? Apakah dia bahkan lebih kuat daripada Flynn Lexington dari Maybury Commercial Street? Geralt bertanya pada pengemudi. Setelah mengintip bagian belakang mobil, sepertinya Damien tidak mengikuti mereka. Geralt menghela napas lega. Ahem, bagaimana mengatakannya? Flynn Lexington memang sosok yang kuat di Maybury. Dia memiliki seluruh Maybury International Inc. di belakangnya. Adapun Damien Rie, dia dari keluarga Rie, salah satu keluarga terkaya di Maybury. Dia adalah sepupu Henry Rie, mantan kepala Rie Group. Meskipun Maybury International Inc. adalah yang pertama, itu masih merupakan perusahaan asing yang telah berdiri di Maybury selama lebih dari 10 tahun. Di sisi lain, Rie Group berbeda. Sudah ada di sini selama 40 tahun. Dan Ries, keluarga mafia lokal, memiliki akar yang dalam di Maybury. Tidak peduli seberapa kuat Maybury International Inc., mereka masih asing di negeri ini. Namun, baik Rie Group dan Maybury International tampaknya cukup akur. Pengemudi itu seperti cerewet yang tidak akan berhenti berbicara begitu dia membuka mulutnya. Saat pengemudi memperkenalkan Ries kepadanya, Geralt mulai mengingat kenangan masa lalunya, terutama tentang Henry Rie. Dia ingat dia pernah bertemu sebentar dengan Ries sebelumnya. Tapi kapan itu? Mengapa Chad dan Denny Sanders menghilang dari Maybury? Apa yang membuat Alice begitu menangis sehingga dia tidak berani keluar dari asramanya? Pada akhirnya, bahkan orang tuanya tidak bisa berbuat apa-apa, dan mereka harus mencari bantuan dari Zack Lyle untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dia ingat saat mereka makan di Royal Dragon Villa, putra kaya generasi kedua Henry Rie, William Rie, menggoda Alice dan Jocelyn saat sedang mabuk. Kemudian, Denny memerintahkan anak buahnya untuk memberi pelajaran pada William, yang menyebabkan pembalasan keluarga Rie. Dia tidak meminta bantuan Luke. Sebaliknya, Zacklah yang turun tangan untuk menengahi masalah yang melibatkan Alice dan Jocelyn. The Ries membiarkan mereka pergi. Namun, Geralt juga ingat dengan jelas bahwa Zack sering memperingatkannya untuk menjaga keselamatannya sendiri dan untuk menyembunyikan identitasnya dan sebagainya. Tidak diragukan lagi bahwa Maybury International Inc. memang merupakan perusahaan terbesar di Maybury. Tetapi bukan berarti setiap perusahaan lain akan terintimidasi oleh mereka. Lagi pula, mereka hanya tahu bahwa perusahaan itu dijalankan oleh saudara perempuannya, Jessica. Mereka tidak menyadari masa lalu Jessica yang mengerikan. Jadi mafia bawah tanah lokal tidak takut padanya. Mereka bahkan tidak melewatkan kesempatan untuk menggunakan taktik untuk menyabot perusahaan. Misalnya, Geralt dan Mila Smith pernah diculik, dan Zack tidak punya pilihan selain menelepon Henry Rie langsung, memohon padanya untuk membiarkan mereka pergi. Dia tahu Henry Rie sedang tidak baik-baik saja. Cukup jelas betapa berbahayanya Ries di mata Zack Lyle. Ternyata Damien Rie adalah sepupu Henry Rie,
yang membuktikan betapa kuatnya Ries. Saat dia duduk di dalam mobil, Geralt tidak bisa tidak merenungkan masalah ini. Dia tidak takut menemukan masalah. Skenario yang lebih buruk, dia akan mencari bantuan Jessica dan bersandar pada kekuatan yang dimiliki keluarga untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat Ries, Crawford masih dapat dengan mudah menghancurkan mereka hanya dengan jari-jari mereka. Yang dapat dilakukan Geralt saat ini adalah memperbaiki ponselnya dan menghubungi Zack Lile. Geralt membawa Win dan Minnie ke tempat Quetta Smith dan yang lainnya tinggal. Tempat itu sangat terpencil, sangat jauh sehingga Damien tidak akan bisa melacak mereka di sini untuk sementara waktu. Kakak Geralt, kamu di sini. Hei anak-anak, di mana Yasmin? Begitu menginjakkan kaki di dalam, Danny dan Edmund yang sedang mencuci pakaian langsung bergegas ke sisinya. Dia di dalam membuat makan malam dengan Quetta. Tak lama kemudian, Quetta dan Yasmin keluar dari rumah. Geralt tidak terlalu mendalami detailnya. Dia hanya menjelaskan bahwa Win dan putrinya menginap untuk malam itu. Quetta baik-baik saja dengan itu, dan segera membersihkan tempat untuk Win. Win juga tersentuh ketika Geralt memberitahunya bahwa Quetta telah mengadopsi ketiga anak itu. Mungkin karena dia juga seorang ibu tunggal yang membesarkan anak seorang diri, Win langsung merasakan hubungan dengan Quetta. Keduanya mengobrol satu sama lain seperti teman baik yang telah lama hilang. Setelah Geralt menyelesaikan semuanya, dia pergi ke mal ponsel terdekat sendirian dan dengan cepat mengganti ponsel baru. Kalau tidak, semuanya akan tertunda. Mal ponsel yang berdiri sendiri itu sangat besar, dan ada berbagai macam merek ponsel terkenal yang tersedia. Mal itu ramai. Geralt berjalan-jalan, tidak tahu merek mana yang harus dibeli. Dia hanya membutuhkan telepon yang kokoh. Pada akhirnya, matanya terkunci pada model telepon. Itu kualitas yang sangat baik dengan label harga $2.830. Itu bisa dibilang ponsel mahal. Nona, bolehkah saya melihat lebih dekat pada ponsel baru itu? Terima kasih. Geralt dengan sopan bertanya kepada pramuniaga. Pramuniaga telah melihat Geralt mencari-cari selama hampir setengah hari. Dari cara Geralt berpakaian, dia tahu dia mungkin akan memilih telepon yang lebih murah. Namun, dia pikir dia hanya berusaha menyelamatkan muka. Karena dia sedang berjalan-jalan di mal terkenal, pramuniaga itu mengira Geralt ada di sini berpura-pura melihat-lihat. Kemudian, dia mengharapkan dia untuk bertindak seolah-olah telepon itu bukan yang dia inginkan dan dia malah akan membeli beberapa telepon tidak bermerek lain-lain seharga $50 dan menyelinap pergi. Dia telah melihat terlalu banyak orang seperti itu. Ketika Geralt yang tampak lusuh berjalan menuju tokonya, dia memandang rendah dia. Dia terkejut ketika Geralt mengatakan dia ingin melihat telepon paling mahal di antara kelompok itu. Maaf Pak, pelanggan tidak boleh mencoba ponsel ini tanpa membelinya, kata pramuniaga dengan tidak sabar. Apa yang sebenarnya dia maksud adalah tunjukkan padaku uangnya jika kamu memilikinya. Persetan jika tidak. Tidak bisakah aku melihatnya dulu? Tanya Geralt. Dia tidak membawa dompetnya saat ini. Jadi satu-satunya cara baginya untuk membayar adalah memasukkan kartu SIM-nya ke telepon dan membayar melalui pembayaran online. Tidak Pak, itu aturan toko kami. Si pramuniaga mencibir. Margi, apakah kamu sedang sibuk saat ini? Saya telah membawa beberapa teman untuk melihat beberapa ponsel. Ah, selamat datang. Pada saat itu, seorang pria dengan teman-temannya datang ke toko. Hayward, apakah kamu tidak akan mengganti ke telepon baru? Kami baru saja menerima model baru di toko kami. Pramuniaga cantik, Margi Stewart, menatap Hayward dengan mata berbinar. Oh, model baru. Hayward dan teman-temannya berkumpul. Secara bersamaan, salah satu gadis melirik Geralt, yang hendak pergi. Dia terkejut. Sialan, Geralt, apa yang kamu lakukan di sini? Dan gadis itu bukan sembarang orang asing. Dia adalah Lilian Cole. Yang berdiri di sampingnya adalah Sharon Leslie, yang tidak berubah sedikit pun. Sepertinya mereka semua bergaul dengan Hayward sekarang. Adapun Geralt, dia sudah memperhatikan mereka, dan untuk alasan itu, dia akan pergi. Bagaimanapun, mereka hanya teman sekelas perempuan dari sekolah menengah. Persahabatan mereka sudah lama berakhir, dan tidak banyak yang bisa mereka bicarakan. Selain itu, mereka mungkin akan mengejeknya karena penampilannya.
Dan Geralt tidak ingin membebani dirinya sampai dia tidak bisa menahan tinjunya. Jadi, dia pergi begitu saja. Tapi tidak peduli bagaimana dia mencoba menyelinap pergi. Dia masih gagal. Kenapa kamu masih di sini? Apakah kamu membeli ponsel baru juga? Ya ampun. Kamu benar-benar di sini untuk mendapatkan telepon baru. Apakah kamu punya uang? Tunggu. Apakah Anda harus pindah? Dan Anda masih berpikir untuk membeli ponsel? Dan Anda punya nyali untuk datang ke toko merek terkenal ini? Lilian berkata dengan ekspresi terkejut. Sharon, yang berdiri di samping, memandang Geralt dan menggelengkan kepalanya dengan senyum sinis. Wah, Hayward, apakah kalian saling kenal? Pramuniaga itu bertanya sambil menyeringai pada Geralt. Hayward cukup terkenal di antara orang-orang di daerah ini. Ada desas-desus bahwa akan ada perkembangan besar di sisi barat Gunung York North. Desa tempat tinggal Hayward, Desa York North, akan direlokasi. Dalam waktu dekat, kawasan ini akan dikembangkan menjadi kawasan komersial utama. Setelah menjadi kaya dengan kompensasi pembongkaran, Hayward sangat aktif di sekitar area tersebut. Dia sering mengganti teleponnya di sini, sehingga dia lebih mengenal Pramuniaga. Oh, tidak juga. Kami hanya teman sekelas dari sekolah menengah. Hayward menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia mengabaikan Geralt dan menoleh ke Margie, tersenyum. Margie, bagaimana dengan telepon yang kamu rekomendasikan? Bolehkah saya melihatnya? Saya akan membeli satu untuk masing-masing teman saya. Kata Hayward. Jelas. Teman yang dia maksud adalah Lilian dan Sharon. Kedua gadis itu cantik, dan mereka cocok dengan selera Hayward. Tapi masalahnya adalah kedua gadis itu sepertinya juga tertarik padanya, yang membuatnya sangat cemas. Jika dia menghancurkan hati salah satu dari mereka, dia juga akan sedikit patah hati. Karena itu, dia hanya memilih untuk memiliki keduanya di sisinya. Kedua gadis itu biasanya bertengkar dan resah sepanjang waktu. Tetapi pada gilirannya itu meningkatkan ego Hayward, yang membuatnya merasa diinginkan, seolah-olah mereka tidak bisa hidup tanpanya. Mengetahui bahwa mereka berdua mendapatkan ponsel baru, mereka pertama-tama senang dengan berita itu, tetapi kemudian mereka saling menatap dengan dingin. Dengan cara apa salah satu dari mereka bisa mendapatkan satu-satunya cinta tanpa syarat Hayward? Untuk para gadis, mereka hanya iri dan cemburu satu sama lain. Ini dia. Cobalah dan lihat dulu. Margie tersenyum ketika dia menyerahkan telepon yang dia menolak untuk menunjukkan Geralt ke Hayward. Saat dia berdiri di sampingnya, darah Geralt mulai mendidih. Ternyata aturan toko hanya berlaku untuknya. Geralt ingin menyerang mereka, tapi Sharon dan Lilian sama-sama berdiri di sana. Geralt merasa sedikit malu dan tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Dia kemudian berbalik dan menemukan toko mega merek lain. Tuan, telepon yang baru dirilis baru saja tiba di toko kami. Ini adalah merek internasional, dan harganya $4.800. Tetapi 50 pelanggan pertama akan bisa mendapatkan ponsel ini hanya dengan $4.300. Apakah Anda ingin melihat-lihat, Tuan? Begitu dia masuk, seorang pramuniaga yang terlihat kira-kira berusia sekitar 18 atau 19 tahun tersenyum padanya. Dia tahu bahwa dia cukup pendiam. Dia tampak seperti pendatang baru di sini, yang melakukan pekerjaannya tanpa menilai pakaian seseorang. Tapi harga ponsel itu pasti memberinya kejutan besar. Ponsel ini dihargai hampir $5.000, yang terlalu mahal. Namun, dengan pemeriksaan lebih dekat pada fitur dan merek telepon, dia mengerti mengapa telepon itu mahal. Rumor mengatakan bahwa banyak politisi dan kapten militer menggunakan telepon jenis ini. Fungsi telepon ini cukup kuat, dan kualitasnya dapat diandalkan. Itu juga dapat menyembunyikan privasi pengguna dengan cukup baik. Itu jauh lebih baik daripada telepon $2.830 itu. Pak, ini adalah model paling mahal di toko kami dengan fitur Pro. Anda juga bisa melihatnya. Harganya mulai dari $1.030 saja. Pramuniaga itu mengira dia telah menakuti Geralt saat dia tampak terpana. Siapa yang tidak kaget dengan ponsel dengan banderol harga $5.000? Kebanyakan orang biasa tidak mampu membelinya, maka dia buru-buru merekomendasikan sesuatu yang lain. Untuk megastore dengan ponsel bermerek besar seperti ini, cukup normal bagi mereka untuk menjual ponsel termurah dengan $1.000 sebagai harga awal.
Itu tidak perlu. Tunjukkan saja telepon paling mahal di sini. Ngomong-ngomong, bisakah saya meminjam PIN kartu SIM? Geralt tersenyum. Ya Pak. Pramuniaga menyerahkan telepon dan PIN kepada Geralt. Mal itu adalah mal khusus ponsel. Jadi ada penjaga keamanan yang berpatroli di pintu masuk. Selain itu, ada juga peralatan pemindai khusus, sehingga tidak ada orang di sini yang takut kehilangan dompet atau dirampok. Setelah menerima item yang diminta, hal pertama yang dilakukan Geralt adalah memasukkan kartu SIM-nya ke dalamnya. Holy moly, apa yang baru saja kamu katakan Margi? Ponsel ini berharga $2.830. Itu gila. Pada saat yang sama, teriakan terkejut Hayward terdengar dari toko ponsel yang tidak terlalu jauh. Sharon dan Lilian yang berada di sampingnya juga sedikit terkejut. Mereka pasti kaget dengan harga ponsel tersebut. Mereka telah mencoba fungsi dan fitur telepon, yang semuanya sangat bagus. Kualitas kamera ponsel ini jernih dan tajam. Dan untuk gadis cantik seperti Sharon dan Lilian, memiliki ponsel dengan kamera yang bagus lebih penting dari apapun. Mereka semua memandang Hayward dengan penuh harap, menunggunya membeli satu untuk mereka masing-masing. Butir-butir keringat dingin menetes di dahi Hayward. Tidak, itu terlalu mahal. Ini lebih dari $1.500 untuk satu. Hampir $6.000 untuk dua. Ponsel ini terlalu mahal. Hayward menyeka keringat dingin di dahinya. Sudah dipastikan bahwa rumahnya akan dihancurkan. Tetapi kompensasi hanya akan ditransfer kepadanya setelah 2 atau 3 bulan. Untuk saat ini, dia hanya bisa menarik uang dari kartu kreditnya. Dan hanya membayar kembali setelah dia menerima kompensasi. Dia tidak mampu membeli telepon bahkan jika dia dipukuli sampai mati di tempat. Oh, jadi masih ada hal-hal yang tidak mampu kamu beli. Karena wanita cantik ini sangat menyukai ponsel, setidaknya kamu harus membeli satu untuk mereka. Margi cukup baik dengan perannya sebagai penjual. Dia menggunakan Sharon dan Lilian untuk membujuk Hayward agar membeli satu darinya. Mungkin tidak sekarang. Kita lihat saja nanti. Ayo pergi ke tempat lain. Dia membawa Sharon dan Lilian ke tempat lain. Margi dibiarkan kecewa. Butuh begitu banyak upaya untuk memikat Hayward ke tokonya. Tetapi dia masih berhasil lolos. Dia segera mengikuti di belakang kelompok itu. Hayward, kenapa kamu tidak melihat-lihat toko ini? Mereka juga merek terkenal. Dan bahkan jika Anda membeli model kelas bawah mereka, ponsel ini akan tetap menarik perhatian banyak orang. Lilian angkat bicara. Baiklah. Mari kita lihat kalau begitu. ujung terendah mulai dari $1.000. Hayward mendekati toko dan rahangnya ternganga ketika melihat harga telepon. Belum lagi. Ada acara promosi untuk ponsel $5.000. Dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya kali ini dan dia berkata, mengapa kita tidak pergi ke tempat lain? Sharon dan Lilian sama-sama kecewa lagi. $1.000 untuk sebuah telepon memang mahal, tapi dia akan menerima sejumlah besar uang begitu rumahnya dirobohkan untuk pembangunan. Menghabiskan sedikit uang itu untuk mereka tidak akan banyak merugikan kan. Bukannya mereka memintanya untuk membelikan mereka telepon seharga $5.000. Saat Lilian hendak memohon pada Hayward, dia menangkap sesuatu di sudut matanya. Dia kebetulan melihat Geralt, yang sedang memasukkan kartu SIM-nya ke telepon. Molly suci, Geralt, kamu seperti hantu yang tidak akan berhenti mengikuti kita, kan? Selain itu, apakah Anda bahkan memeriksa merek ponsel yang Anda beli? Bagaimana petani sepertimu bisa membelinya? Lilian sedang tidak mood. Ketika dia bertemu Geralt pertama kali, tidak banyak yang bisa dia katakan. Tapi sekarang, mereka berada di toko di mana Hayward bahkan tidak mampu membelikan mereka telepon apapun. Dan saat mereka akan pergi, mereka melihat Geralt di sini, membalik-balik telepon dan berpura-pura seolah-olah dia mampu membelinya. Ini mengejutkan saraf Lilian. Geralt menjawab dengan cara mengejek. Saya mendapatkan telepon baru. Bagaimana ini urusan Anda? Geralt memasukkan kartu SIM-nya ke telepon. Dia dengan cepat mengunduh PayPal dan siap untuk menyelesaikan pembayarannya. Tetapi setelah mendengar kata-kata Lilian, dia tidak memilikinya. Dia segera menjawab dengan nada kasar. Astaga, berhentilah berpura-pura. Lihatlah dirimu sendiri. Bagaimana orang sepertimu bisa membeli ponsel jenis ini? Lilian semakin gelisah. Lilian, lihat, dia memegang telepon $5.000.
Dan dia berpikir untuk membelinya. Hahaha, pada saat itu, Hayward merasa jauh lebih lega karena tidak mampu membeli telepon. Gerald ada di sana, tepat di wajahnya, untuk menggantikan posisinya sebagai karung tinju. Sharon juga memelototi Gerald saat alisnya berkerut. Siapa yang mengira Gerald adalah aktor yang hebat? Haha, jika kita tidak bertemu dengannya hari ini, dia mungkin telah mampir ke setiap toko ponsel dan kemudian bertindak seperti dia akan membelinya. Saya tahu benar, dan pada akhirnya dia tidak akan membelinya. Saya telah melihat terlalu banyak aktor seperti dia. Kedua gadis itu bergantian mengejek Gerald. Kuharap kau menjadi lebih bijaksana, Gerald. Keluarga Anda lebih miskin dari orang lain. Dan di masa depan, Anda akan memiliki titik awal yang lebih rendah dalam karir Anda daripada orang lain. Bahkan Hayward, yang akan menerima kompensasi dari pembongkaran rumahnya, tidak berani membeli telepon apapun. Namun Anda berpikir untuk membelinya. Berhenti berpura-pura, seru Sharon. Sejujurnya, perhatiannya selalu tertuju pada Hayward sebelum ini. Dia tidak pernah repot-repot memperhatikan Gerald sama sekali. Sekarang bahkan Hayward mengejek Gerald. Dia tidak bisa tidak mengikuti dan mengejeknya dengan satu atau dua kata. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dengan jijik. Hayward, karena kamu sudah jauh-jauh datang ke sini, aku baru saja meminta izin bosku. Dan sekarang aku bisa menjual ponsel itu padamu dengan harga $300 lebih murah. Syaratnya adalah kamu harus membeli 2 ponsel. Dan kamu harus berjanji kepada saya bahwa, di masa depan, Anda harus membawa lebih banyak pelanggan ke toko saya, atau saya akan dimarahi oleh bos saya sampai mati. Margie datang entah dari mana untuk meyakinkan Hayward agar membeli ponselnya. Dia sangat pandai mempromosikan produknya, dan mereka yang tidak tahu akan berpikir bahwa dia telah menderita kerugian besar. Lillian dan Sharon sama-sama yakin dengan keterampilan pemasarannya. Hayward telah membuat kesalahan. Tetapi kesalahan hanyalah kesalahan lain karena dia bisa saja mengubah topik pembicaraan. Ahem, tunggu sebentar, Margie. Saya tidak kaya, tetapi orang kaya yang sebenarnya adalah pria di sini. Dia akan membeli telepon $5.000. Jadi mengapa Anda tidak membujuknya? Bukan saya. Hayward buru-buru mengalihkan topik pembicaraan ke Gerald. Hah, dia. Aku akan memukul diriku sendiri 2 kali di depan umum jika dia mampu membelinya. Hahaha. Ketika Margie melihat bahwa orang itu adalah Gerald, dia tertawa terbahak-bahak bahkan mendengus. Hei, Hayward, jangan ubah topik pembicaraan dan pergi ke tokoku untuk memeriksanya. Nona, Anda tidak bisa begitu saja menerobos masuk dan merebut pelanggan kami. Itu melanggar aturan toko kami. Kata pramuniaga muda dengan gugup. Oh, kamu pasti baru di sini, kan? Semua orang di mall ini mengenal saya. Mengapa Anda tidak berkeliling dan bertanya siapa saya? Jika Anda berani berbicara dengan saya seperti itu lagi, saya akan meminta seseorang untuk mengiris wajah kecil Anda yang cantik setelah bekerja. Jadi Anda sebaiknya berhati-hati. Si pramuniaga tidak berani berbicara lagi. Nona, bisakah Anda membelikan saya 1 lagi? Bungkus dengan baik. Saya akan membeli 2. Gerald menepis ejekan mereka. Dia berkata kepada pramuniaga. Mengapa? Karena baru terpikir oleh Gerald bahwa sepertinya sudah saatnya juga bagi Quetta untuk mengganti ponsel lamanya. Karena dia akan membeli 1, dia mungkin juga membeli 1 lagi untuknya. Sialan, apakah kalian mendengar itu? Dia membeli 2. Hahaha. Mendengar ini, orang banyak tertawa terbahak-bahak. Margie memandang Gerald dengan kagum. Dia bertanya-tanya dari mana si idiot ini berasal, dan percaya dia bercanda dengan mereka. Pramuniaga itu menanggapi kata-katanya dengan serius dan membawakan telepon yang sama untuk Gerald. Gerald menggunakan ponselnya dan memindai kode pembayaran, yang kemudian diikuti oleh suara ding. Pembayaran berhasil. $8.740 dipotong dari akun PayPal. Astaga, apa? Prompt notifikasi terdengar nyaring di telinga mereka. Kerumunan tercengang, terutama Hayward, yang tertawa terbahak-bahak hingga perutnya sakit beberapa detik yang lalu. Dia bahkan membungkuk karena tertawa begitu keras, dan setelah mendengar pemberitahuan, senyumnya langsung terhapus. Dia menatap Gerald, terkejut. Rahang Lillian dan Sharon jatuh ke tanah. Nafas mereka sedikit terengah-engah saat itu.
Mereka memandang rendah Geralt, tetapi tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka bahwa seseorang seperti dia akan dapat membeli 2 ponsel paling mahal bahkan tanpa perlu berpikir 2 kali. Dari mana Geralt mendapatkan uang sebanyak itu? Margi juga kaget, dan dia merasa pipinya sudah terbakar bahkan sebelum dia menamparkan dirinya sendiri. Geralt, dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Geralt mengambil telepon dan hendak pergi. Lilian meraih lengan Geralt. Sebagai guru, gaji mereka hanya 750 hingga 900 dolar per bulan. Dan mereka baru saja menyaksikan Geralt menghabiskan gaji 1 tahun mereka untuk 2 ponsel. Itu tidak bisa dipercaya. Mungkinkah dia memenangkan lotre? Dan berapa banyak yang dia menangkan? Jelas bahwa pertanyaan itu sangat mengganggu Lilian dan Sharon. Mereka cemas dan ingin tahu jawabannya. Tidak masalah bagi mereka jika uang itu dicuri atau dirampok. Mereka hanya berharap bahwa dia tidak hanya memenangkan lotre. Kalau tidak, akan terlalu banyak untuk mereka tangani. Aku punya hal yang harus dilakukan. Harus pergi. Geralt mengabaikan pertanyaan mereka karena dia tidak berkewajiban untuk menjawabnya. Dia berbalik dan berjalan pergi dengan dingin, meninggalkan mereka menatap dengan mata dan mulut melebar. Saat dia berjalan keluar dari pintu, Geralt segera memanggil Zack Lile dengan ponsel barunya. Dia memberitahu dia kesulitan yang dia hadapi dan akan sangat bagus jika dia bisa datang dan menjemputnya. Dia akan menjelaskan masalah ini lebih lanjut begitu mereka bertemu dan mereka akan menemukan cara untuk menyelesaikannya sesegera mungkin. Zack terkejut ketika mendengar berita itu. Dia harus segera bertindak. Geralt menutup telepon dan mengirimkan lokasinya. Kemudian, dia kembali ke rumah Quetta. Saat dia berjalan melewati pintu masuk sekolah dasar Skoto, dia tiba-tiba berhenti berjalan. Di depannya, ada sekelompok besar orang dan beberapa mobil mewah menghalangi di pintu masuk. Di sebelahnya, sebuah taksi hancur berkeping-keping, dan ratapan terdengar dari tengah kerumunan. Jelas sekali bahwa seseorang sedang dipukuli. Salah satu mobil mewah menarik perhatian Geralt karena terlihat familiar. Jantungnya berhenti berdetak sesaat. Itu Damien Rie. Dia mengejar mereka, dan akhirnya Geralt mengenali taksi itu. Taksi yang dia ambil untuk datang jauh-jauh ke sini. Para penonton di sekitarnya sedang menonton. Geralt gugup, dan saat dia menoleh ke arah semua orang menatap. Dengan ngeri, dia menyadari bahwa dia yang dipukuli adalah sopir taksi sebelumnya. Dia dipukuli sampai berdarah, tubuhnya terkapar di tanah, dan darah berceceran di seluruh wajahnya. Sialan. Apakah kamu akan memberitahu atau tidak? Di mana si Betech dan Bestart itu? Damien meraung tanpa perasaan. Tuan Rie, tolong maafkan saya. Saya benar-benar tidak tahu. Dan jika saya tahu, saya akan memberitahu Anda. Sopir itu berbaring di tanah, memohon. Mereka turun dari daerah ini. Dan saya tidak tahu kemana mereka pergi. Dia masih tidak memberitahu. Pukul dia anak laki-laki. Anak buahnya bergantian mengayunkan dan memukulnya dengan tongkat. Pemukulan berlangsung selama beberapa menit lagi, dan para penonton merasakan hawa dingin di punggung mereka. Pengemudi terus menyangkal sambil dipukuli hingga pingsan. Geralt memperhatikan dari samping. Seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Dan pengemudi benar-benar menggerakkannya. Apa yang dia lakukan? Itu karena pengemudi menurunkannya dan yang lainnya di dekat pintu masuk daerah kumuh. Jadi tidak mungkin dia tidak tahu kemana Geralt pergi. Dan cukup jelas bahwa pengemudi tidak akan memberitahu mereka apapun. Temukan aku keluarga pengemudi ini. Segera. Dia pasti tahu di mana mereka. Sialan. Dan dia berani berbohong padaku. Aku akan menghancurkan seluruh keluarganya. Damien meraung. Dengar. Siapapun yang melihat seorang wanita cantik dengan seorang anak dan seorang anak berusia 20 tahun hari ini, maju dan beri kami informasi. Ries akan sangat menghargai Anda. Kalau tidak, kamu mungkin akan berakhir seperti dia. Perintah Damien. Suaranya menggelegar dengan dominasi. Seseorang datang membantu saya mencabut paha belakangnya. Hentikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.